Baik teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas analisa saham mingguan untuk periode tanggal 17 Oktober sampai dengan tanggal 21 Oktober 2022. Jadi untuk analisa saham mingguan, seperti biasanya saya akan bahas totalnya ada 6 saham. Kali ini yang saya bahas adalah saham perbankan ya, terutama yang bank besar ya, big caps ya, blue chip ya, seperti itu ya. Kita mulai langsung dengan yang pertama adalah untuk saham BBCA atau Bank Sentral Asia Tbk. Jadi kalau kita perhatikan di sini, memang dia ditutup pas di 8250 ya. Sebelumnya saya sudah sebutkan kalau misalnya turun di bawah 8250 jual dulu, kalau turun lagi bawah 8000 jual dulu semuanya ya, seperti itu ya. Nah ternyata ditutup di 8250. Kira-kira minggu ini bagaimana? Kita tetap fokusnya di garis-garisnya ya. Jadi kalau dalam minggu ini dia berhasil naik lagi ke atas 8250 ya. Apalagi kalau kita mau amannya, kita bisa gunakan acuan dari high-nya minggu lalu ya. Jadi kalau dia breakout naik ke atas 8375, kita boleh buy atau buyback langsung hari Senin. Kalau dia masih di atas 8250 ya, boleh buy. Buy-nya bertahap aja. Kalau dia naik lagi ke atas 8375, kita tambah lagi atau average up. Target price-nya di 8600, berikutnya di 9000. Memang kalau kita lihat dari weekly-nya, 8600 itu adalah resisten kuatnya. Karena dia sebelumnya 3 kali dia sudah berhasil naik, kemudian dia ditutup di bawahnya. Tapi kita jangan terlalu kaku. Kalau sebelumnya dia gagal, belum tentu kali ini dia gagal lagi kalau dia berhasil breakout ya. Jadi tetap fokusnya ke garis-garis yang sudah saya bantu di sini. Kalau misalnya Anda nggak buru-buru, mau tunggu buy on weakness, tunggu aja di 7750 atau 7175. Jadi bukan berarti saya mendakan turun, enggak. Ini kalau misalnya dikasih koreksi ya di sana. Tapi kita belinya kalau sudah berhasil rebound ya, mantul ke atas barusan kita buy. Jadi bukan berarti turun langsung kita buy, enggak ya. Kalau turun langsung kita buy, itu bukan buy on weakness, tapi tangkap pisau jatuh ya, seperti itu ya. Memang fundamentalnya bagus untuk BBCA maupun misalnya Anda maupun mau hold sampai dengan tahun depan musim dividen ya. Menurut saya sih masih bisa naik ke 9.000 ya, selama dia laporan keuangannya masih cukup bagus ya. Sejauh ini masih cukup bagus. Jadi kalau mau hold sih boleh aja, tapi tetap pasang trailing stopnya atau stop lossnya di 8.000 lah ya. Kalau misalnya belum pasang ya. Kalau turun di bawahnya 8.000, ada kemungkinan besar dia akan menguji 7750 dan di bawahnya lagi 7175 ya. Kalau misalnya Anda ragu-ragu, takut wah Pak Sunar jangan-jangan ini kan banyak sentimen lesu ya, negatif ya, apalagi entah itu inflasi, tekanan kurs, kemudian katanya outflow asing ya sebagainya. Kalau misalnya takut ya jual dulu 50% boleh ya, seperti itu ya. Nanti kalau dia sudah berhasil naik lagi ya kita boleh buyback ya, kurang lebih seperti itu. Nah untuk daily chart-nya ini area buy on weakness sudah saya gambarkan ada 3. Nah memang di sini kalau turun di bawahnya naik ke atas 8250 beli buy. Jadi dia akan menguji lagi testing area supportnya 8250. Nah kalau Anda sudah buy, pasang aja trailing stopnya atau stop lossnya di 8075 ya, garis saya ya, dan 7950. Yang belum punya, kalau mau tunggu di bawahnya lagi ya, tunggu aja di 7950 atau 7750 ya. Kalau di bawahnya 7750 mungkin terlalu jauh ya, jadi 7750 aja, itu buy on weakness-nya terdekatnya. Kalau dia berhasil rebound, mantul ke atas, barusan kita buy. Nah di sini kalau kita perhatikan MA20-nya sudah mulai mengarah ke bawah. Jadi cenderungan dia masih sideways ya, masih cukup menarik ya. Kalau mau buy on weakness silakan, tapi jangan terlalu banyak. Kalau dia naik kita boleh tambah lagi atau average up, tapi kalau turun jangan di average down. Pasang trailing stopnya atau stop lossnya ya. Kurang lebih seperti itu. Cukup ya. Kemudian untuk BBRI. Jadi BBRI ini memang saya sudah punya ya, sudah buy, saya koleksi. Kemudian dia turun Pak Sunar. Gimana ini? Jadi memang saya belum jual ya, karena saya pasang stop lossnya. Kalau dia turun banyak 4.200, saya jual kurang lebih hampir 90% ya, seperti itu ya. Tapi kalau turun lagi bawah 4.000, saya jual dulu semuanya. Memang sebelumnya kalau kita perhatikan, selama dia masih gagal bertahan di atasnya 4.200, dia akan kecenderungan akan testing 4.000 ya, seperti itu ya. Nah kalau turun bawahnya 4.000 katanya jual Pak Sunar, ternyata dia berhasil rebound ya. Kita nggak akan pernah tahu. Kalau sudah terjadi sih ngomongnya gampang ya. Mas saya berdasarkan prinsipnya kalau dia turun ya kita jual dulu. Tapi kalau dia berhasil rebound lagi naik ke atas ya kita beli buyback ya, seperti itu ya. Nah mungkin ada yang argumentasinya, nah Pak Sunar ini kan fundamentalnya bagus ya, kenapa nggak hold aja gitu sampai tahun depan atau 2 tahun ke depan ya. Ya kita nggak akan pernah tahu apa yang akan terjadi ke depannya ya. Memang ke depannya itu isu resesi lah, inflasi, stagflasi dan lain-lain. Nah apa istilahnya banyak yang kita dengar ya.
ada yang bilang krisis juga dan lain-lain. Ya kita nggak akan pernah tahu. Tapi yang pasti di sini kalau kita bicara mengenai trading, fokus saja ke support resistennya. Kalau bicara mengenai investasi, kita boleh fokus ke fundamentalnya. Selama dia masih menghasilkan profit yang cukup bagus, ya mungkin masih kita hold ya seperti itu ya. Nah di sini kalau yang sudah punya bagaimana Pak Sunar ya? Pasang aja. Kalau kita perhatikan di sini kan dia ditutup di bawahnya 4280 ya. Jadi misalnya kalau misalnya minggu ini dia lower low, turun di bawahnya 4250 ya, jual dulu sebagian, turun bawahnya 4200, jual dulu semuanya atau sebagian lagi boleh juga. Tapi kalau di sini yang paling penting adalah 4000 ya. Kalau dia gagal bertahan di atas 4000, lebih baik jual dulu semuanya. Itu support psikologisnya untuk BBRI. Nah, kalau mau buy, saran saya tunggu aja kalau dia sudah berhasil naik lagi ke atas 4340 ya. Jadi kalau rebound ke atas 4340 kita barusan buy, targetnya 4460. Kalau berhasil naik lagi kita tambah lagi atau average saham, target berikutnya di 4700 sampai dengan 4750. Ini dari weekly chartnya untuk BBRI. Nah, untuk dari daily chartnya, ini area buy on weakness psikologisnya sudah saya gambarkan 4280. Apakah kemungkinan besar akan rebound Pak Sunar? Ada ya, peluangnya ada. Kalau Anda mau spekulasi buy, boleh aja tapi jangan terlalu banyak. Kenapa? Pertama, MA20-nya ini sudah mulai mengarah ke bawah. Kedua, MA20-nya itu kalau kita lihat ya, harganya itu dibandingkan dengan MA20-nya, dia di bawahnya MA20-nya. Jadi dia masih resiko ya seperti itu ya. Kalaupun Anda mau buy, dia berhasil rebound mantul ke atas 4280 atau pakai acuan garis yang di atas yang 4360 ke atas, kita barusan buy. Naik ke atas 4460 tambah lagi atau average up ya, seperti itu ya. Jadi belinya bertahap aja, tapi jangan terlalu agresif karena kecenderungan masih testing 4280. Kalau dia gagal, dia bisa sampai turun sampai ke 4000 bisa ya, seperti itu ya. Saya nggak mendoakan turun, nggak. Memang kalau kita bicara mengenai fundamental ya, ini kan sebelumnya dia naik tinggi ya sampai dengan 4980 highest-nya ya. Nah, turunnya sampai dengan kalau kita perhatikan di sini 3960. Jadi kalau kita perhatikan memang untuk BBRI ya itu statistiknya ya. Kalau kita belinya di bulan Oktober ya, ya memang kadang-kadang dia koreksi ya. Tapi kalau kita hold sampai dengan tahun depan itu kebanyakan profitnya lumayan ya seperti itu ya. Jadi kali ini memang ya karena marketnya lesu aja bukan karena jelek ya fundamentalnya. Sejauh ini sih nggak ada berita jelek. Tapi kalau misalnya Anda takut jual dulu sebagian boleh atau jual dulu semuanya boleh. Nanti naik lagi ke atas 4360 boleh buyback ya seperti itu ya. Jadi kurang lebih sih seperti itu untuk BBRI ya cukup ya. Oke berikutnya untuk BMRI. Nah ini untuk weekly chartnya atau grafik mingguannya. Ini BMRI yang paling kuat di antara semuanya ya. Di antara BBCA, BBRI, BBNI ya, BMRI itu yang paling kuat. Jadi kalau kita perhatikan di sini, dia minggu lalu berhasil higher high ya seperti itu. Nah, tapi penutupannya itu dia ditutup di bawahnya 9.500. Jadi resisten 9.500 itu cukup kuat ya. Ditembus 2 kali. Nah, dia gagal ditutup di bawahnya. Itu untuk weekly-nya. Nah, di sini kalau Anda mau buy on weakness ada 3 pilihan. Ini sudah saya gambarkan 8.600, 8.175 atau 7.700 ya. Ini yang buy on weakness-nya. Nah, kalau kita perhatikan yang paling dekat di area 9.050 ya atau 8.950 ini low-nya dari 30 September ya, minggu 30 September ya. Jadi tunggu aja di area 9.050 kalau mau buy on weakness. Artinya kalau dia turun di bawahnya, dia berhasil rebound, mantul ke atas, barusan kita buy. Itu yang paling dekat. Tapi kalau nggak buru-buru, kemungkinan 8.600 dikasih lah. Seperti itu. Apalagi kondisinya marketnya masih lesu ya. Nah, kalau misalnya buy on weakness nggak dikasih, dia naik lagi ke atas 9.500 dalam minggu ini, apakah kita boleh buy? Yang belum punya atau yang sudah punya, kalau mau tambah lagi boleh nggak? Boleh aja kalau mau buy, kalau dia berhasil naik lagi ke atas 9.500, tapi buy-nya bertahap aja ya. Kalau dia breakout lagi ke atas 9.650, tambah lagi target price-nya di 10.000 dan 10.500 ya. Nah, seperti itu ya. Jadi fokus saya tetap di pergerakan harga sahamnya, seperti itu ya. Ini untuk weekly chart-nya. Kalau untuk dari daily chart-nya, ini MA20-nya masih mengarah ke atas ya. Jadi sebenarnya trennya itu masih cukup bagus. Tapi kalau kita perhatikan, ini sebenarnya masih sideways ya. Walaupun dia sempat tembus ke atas ya hari Jumat ya, akhir ya. Nah, di sini kita tunggu aja area buy on weakness ini sudah saya gambarkan ya. Di area support terdekatnya di sideways areanya ya, di supportnya 9.000-an. Jadi kalau dia turun by 9.000, rebound mantul ke atas, di sana kesempatan kita untuk buy. Yang mau trading ya seperti itu. Atau tunggu di bawah aja sekitar 8.500 atau yang paling bawah di 8.000. Tapi 7.500 sana saya hapus dulu ya. Ya seperti itu ya. Lebih baik tunggu di 8.000 aja.
Karena kalau turun lagi bawah 8.000 malah dia bisa turun jauh ya seperti itu ya. Jadi buy on weakness itu nggak sama dengan tangkap pisau jatuh ya, beda ya. Jadi kalau terlalu bawah ya kita tunggu dulu ya kalau dia sudah berhasil naik ke atas. Atau kalau kita lihat situasinya kalau sudah aman ya kita barusan entry kembali ya seperti itu ya. Kurang lebih cukup untuk BMRI. Oke, berikutnya untuk BNI ya, Bank BNI ya. Jadi Bank BNI ini dia sudah gagal bertahan di atas 8650. Saran saya sih jual dulu ya seperti itu. Paling tidak jual 50% dulu. Kalau dia turun banyak 8.200, lebih baik jual dulu semuanya. Karena selama dia masih berada di bawahnya 8650 untuk BBNI, dia ada kecenderungan akan testing 7950 atau bahkan di bawahnya ya seperti itu ya. Nah, kalau misalnya Anda sudah jual, kapan buyback-nya Pak Sunar? Atau yang belum punya kalau mau buy, tunggu kalau dia berhasil naik ke atas 8650 atau tunggu area buy on weakness-nya di bawah ya. 7950 yang paling bawah sendiri ya di area 7275 ya seperti itu ya. Nah, bukan berarti saya mendoakan turun enggak ya. Memang ini kalau masih di bawahnya 8650 ya kecenderungan dia akan testing area supportnya 7950 dan 7275. Ya kalau mau buyback ya tunggu naik ke atas atau area buy on weakness ya seperti itu ya. Kurang lebih sih seperti itu cukup. Nah, untuk daily chart-nya ini area buy on weakness-nya memang agak sedikit berbeda. Saya gambarkan ada 3, 8450, 8200 dan 7950. Kalau dari sini kalau kita perhatikan apakah ada peluang untuk rebound hari Senin sampai Selasa ya. 1-2 hari ke depan ini masih ada peluang ya karena ini sudah saya gambarkan. Jadi kalau mau buy silahkan, kalau dia berhasil rebound menjelang penutupan kita barusan beli atau besoknya lagi pagi-paginya kita beli. Atau kalau mau masih ragu-ragu ya kalau mau tunggu di bawah lagi ya tunggu di 8.700 atau 7.950 ya. Maksimum di 7575 ini sudah pernah saya gambarkan juga. Jadi memang masih cenderung turun ya. MA20-nya memang belum turun dalam tapi ini sudah mulai mengarah ke bawah. Jadi yang sudah punya lebih baik kurangi posisi, kalau yang belum punya tunggu aja area buy on weakness-nya atau kalau dia sudah berhasil rebound lagi barusan kita buy sesuai dengan pembahasan ya. Yang kurang lebih cukup. Oke, berikutnya BDMN. Jadi BDMN ini kalau kita perhatikan yang ngikutin saya ini harusnya sudah pasang trailing stop di 3050 ya. Volumenya lumayan naik ya. Saya nggak tahu aksi korporasi apa, apakah akuisisi atau dan lain-lain. Saya nggak baca beritanya. Tapi di sini saya fokusnya ke pergerakan harga sahamnya. Ini gambarnya sudah saya berikan sebelumnya ya di analisa saham mingguan. Nah, posisi sekarang kalau Anda sudah punya, lebih baik kurangi posisi. Kalau dia turun lagi di bawah 2900, jual dulu semuanya, tunggu area buy on weakness-nya di 2700, 2510 atau maksimum di 2300 ya. Itu untuk BDMN. Yang mau buy on weakness tunggu di 3 area di bawah itu aja. Yang paling dekat memang di 2900 ya. Kadang-kadang memang kalau masih super bullish ya dia koreksinya paling sampai 2900, rebound mantul ke atas kita barusan buy. Nah, kalau buy on weakness kita nggak dikasih, ya kita buy high sell higher. Naik ke atas 3.500 dalam minggu ini boleh buy, breakout ke atas 3090 dia higher high, maka target pas berikutnya kurang lebih sekitar 3.400. Itu secara weekly-nya seperti itu untuk BDMN. Kita jangan terlalu takut ekor panjang ke atas seperti ini ya. Makanya ini gambarnya garisnya sudah saya gambarkan. Jadi yang ngikutin garis saya harusnya profitnya lumayan ya. Karena saya sudah sebutkan dari awal ketika dia lesu pokoknya dia masih bertahan di atas 2300 ya. Dia masih cukup bagus ya. Memang dia sempat turun di bawahnya. Tapi kalau kita bicara mengenai buy 2300 ya, masa kalau turun langsung kita jual kan enggak. Paling enggak kita kasih jaraknya sekitar 5%-an ya seperti itu ya. Jadi di sini sekitar 270 harusnya belum kena stop loss ya. Jadi lumayan profitnya. Apakah masih bisa naik lagi? Kalau kita perhatikan dari pergerakan harga sahamnya ya, ada kecenderungan mungkin 1-2 minggu ke depan koreksi atau sideways ya seperti itu ya. Jadi sekalian tunggu buy on weakness atau breakout naik ke atasnya kita barusan buy. Ya seperti itu. Nah, kalau dari daily chart-nya ini memang menguji area resistance berikutnya di 3230 ya. Jadi kalau kita perhatikan ini target price 3230 ini saya ambil kurang lebih dari di area sini ya. Konsolidasi candle di sini kayaknya ya. Jadi kalau dia breakout ke atas 3050 kita boleh buy, atau kalau yang sudah punya mau tambah lagi average up silakan naik ke atas 3090 tambah lagi target price berikutnya di 3230. Nah, kalau yang mau buy on weakness tunggu aja di area 2730 ya, kurang lebih di MA20-nya yang paling dekat ya di 2870. Garisnya memang sedikit berbeda ya antara weekly-nya dan daily-nya, tapi jangan bingung. Menurut saya untuk BDMN ini walaupun dia sudah breakout higher high, ini masih cukup menarik ya selama dia masih bertahan di atasnya 2730 ya.
Yang misalnya mau jual, pasang aja trailing stopnya di 2980 dan 2870 yang sudah punya ya. Kalau misalnya, oh Pak Sunar turun bayar 2980, kemudian tiba-tiba dia naik lagi, kapan kita buyback ya? Tunggu sekalian breakout higher high, naik ke atas 3090 baru kita buy. Sejauh ini memang uptrendnya masih cukup menarik ya, seperti itu ya. Jadi potensial untuk buy on weakness boleh di dua area yang saya sudah sebutkan ini. Buy on weakness itu artinya turun, kita tunggu rebound baru kita buy ya. Jadi buy on weakness ya, seperti itu ya. Kurang lebih cukup. Oke, berikutnya untuk weekly chart-nya untuk saham BNGA. Untuk saham BNGA memang saya sudah kurangi posisi, tapi saya masih hold ya. Loss-nya lumayan banyak juga, tapi saya sudah jual juga banyak, sekitar 50% ya. Seperti itu ya. Jadi kenapa saya masih hold? Karena selama masih di atas 1040, saya masih ada harapan naik ke atas 1170 ya. Memang ini arahnya masih cenderung testing 1040 ya, mengarah ke bawah ya. Tapi kalau saya perhatikan sih masih belum kena stop loss-nya 1040 ya, saya hold dulu ya. Tapi secara fundamental BNGA ini memang dia murah ya. Nah, seperti itu ya. Tapi kita kalau bicara mengenai investasi, kadang-kadang kita jangan terlalu terjebak ke value trap ya namanya ya. Jadi kita beli saham yang murah ya, tapi belum tentu bisa cuan kalau misalnya demand-nya itu nggak ada. Jadi nggak ada institusi atau nggak ada pemegang saham baru yang borong sahamnya ya, sehingga membuat harga sahamnya naik ya, dia nggak kemana-mana, harga sahamnya tadi dulu ya seperti itu ya. Mungkin BNGA ini naik sampai 1400 ya, kemudian nggak lama lagi turun lagi ya. Dividennya dia memang cukup tinggi ya, beberapa waktu terakhir ya, beberapa tahun terakhir kan dia bagi dividen yield-nya lumayan, jadi masih ada harapan. Tapi kita tetap fokus ke pergerakan harga sahamnya ya, seperti itu ya. Nggak jelek sih, cuma ya lesu aja, wajar aja. Nah, di sini yang menarik, kalau dia berhasil naik ke atas 1095, yang mau buy silakan, atau mau tambah lagi silakan ya. Target price berikutnya tetap sama 1170 dan 1245. Ini untuk weekly chart-nya. Kalau nggak buru-buru ya tunggu aja di buy on weakness di 1040 atau 995 ya. Kurang lebih seperti itu. Nah, untuk daily chart-nya, area buy on weakness sudah saya gambarkan di 1045, ini terdekatnya ya. Jadi kalau turun di bawahnya, rebound mantul ke atas barusan kita buy. Kalau kita perhatikan trennya ini sudah mulai downtrend jangka pendeknya, karena MA20-nya ini sudah mengarah ke bawah dan harga sahamnya sudah di bawahnya MA20-nya. Jadi kalau Anda buy sekarang lumayan resiko, jadi buy-nya bertahap aja. Kalau dia naik lagi ke atas 1100 ya, kita baru tambah lagi atau average up dengan target price berikutnya di sekitar 1150. Nah, untuk secara fundamental memang bagus ya. Tapi kalau harganya memang ya mungkin ikutan sentimen pasar lah ya. Lesu ya, apalagi tekanan inflasi lah, ditakut-takutin resesi, krisis dan sebagainya. Ya kita ikutin aja ya, santai aja. Kalau kena trailing stop atau stop loss jual dulu ya, seperti itu ya. Kita jangan terlalu takut, Pak Sunar, jangan-jangan dijual nanti naik ya, seperti itu ya. Ya, sebenarnya kalau kita bicara mengenai kekhawatiran di saham ya, itu saya sudah sering sebutkan di grup, sudah saya sering sebutkan, yang ikutin saya jangan bosan ya. Kalau misalnya Anda ragu-ragu pegang saham ya, ragu-ragu kira-kira gimana ini Pak Sunar marketnya, naik atau turun lagi atau gimana, saran saya adalah jual dulu 50%, itu win-win solution ya. Kalau dia naik ya kan untung Anda masih punya 50% ya. Kalau Anda turun, kalau sahamnya turun ya Anda juga bilang untung karena Anda sudah pasang stop loss bagian 50% ya. Daripada Anda gak jual, makin turun ya makin rugi ya, seperti itu ya. Ya win-win. Karena Anda ragu-ragu ya jual dulu 50%, paling nggak seperti itu. Ya di pasar saham itu mudah banget kok sebenarnya ya. Gak perlu terlalu mikir yang istilahnya itu sampai dipikirin sampai sedih banget gitu ya. Enggak ya. Yang penting adalah pasang trailing stop-nya dan stop loss-nya. Memang market itu naik turun, tapi kita berpegang teguh pada fundamentalnya selama masih bagus. Ya tergantung Anda mau sistemnya investing atau trading ya, seperti itu ya. Kalau trading ya tetap fokus ke garis-garisnya yang sudah saya bantu. Investasi juga sama. Anda juga pasang trailing stop atau stop loss ya. Nah, ada satu orang yang terakhir ya, yang saya bicarakan ya. Dia sharing ke saya, dia nyangkut satu saham ya, seperti itu ya. Terus saya tanya, ya saya sebutkan aja saham Arto ya. Nah, dia bilang,
Pak Sunar, saya mau investasi gitu loh. Nah, terus aku bilang, loh, loss-nya sudah banyak, kok nggak dijual? Terus akhirnya kan dia bingung kan, makin dalam kan. Nah, terus dia bilang, loh, investasi kok pasang stop loss Pak Sunar? Oh ya gitu. Tapi jangan lupa ya, investor yang legendaris, Warren Buffett ya, itu dia juga istilahnya juga pernah stop loss. Pernah pasang stop loss? Pernah. Apa bilang nggak pernah? Warren Buffett itu dia pernah jual saham-saham airline-nya dia ya. Dia kan sudah sebutkan di rapatnya waktu itu ya. Dia sudah nggak habis pikir ya. Dia secara nggak langsung dia memang mengakui kesalahannya seperti itu ya. Dia jual sahamnya. Ya cut loss kan dia seperti itu ya. Ya istilahnya itu ya sudah nggak memungkinkan kita keluar dulu ya kan. Mungkin kita bisa pindahkan ke saham yang lainnya ya seperti itu. Jadi jangan berpikiran investasi kok cut loss Pak Sultan. Bukan itu namanya, itu trading nanti. Enggak ya. Kita lihat dulu kalau fundamentalnya dia sudah mulai menurun atau marketnya memang nggak bersahabat ya kita kurangi posisi. Itu solusi terbaik. Paling nggak 50% ya seperti itu ya. Daripada nanti stres ya kan. Anda pikirin ya jual aja. Karena di saham itu antara beli saham dan jual saham yang susah itu adalah jual saham. Beli saham itu gampang. Mudah banget beli saham itu. Walaupun misalnya Anda tunggu 1 minggu atau 1 bulan, nah, atau 2 bulan, nah, itu pasti di tengah-tengahnya ada koreksinya ya, seperti itu ya. Kalau misalnya masih uptrendnya masih bagus ya, ketika dia koreksi pullback, ya selama uptrendnya masih bagus, Anda boleh buy, ya kan? Jadi buy itu gampang. Yang susah itu adalah jual saham. Jadi jangan ragu-ragu jual kalau misalnya marketnya masih kira-kira nggak memungkinkan ya. Jadi paling nggak 50%. Ya seperti itu ya. Karena kenapa kalau jual itu susah? Kita di saham itu kan maunya untung. Kan nggak ada orang yang maunya rugi kan. Nah seperti itu ya. Nah kita jual di harga atas ya. Belum tentu laku karena banyak yang jual di harga bawah kita banyak ya seperti itu ya. Jadi susah kan, belum tentu laku sesuai dengan harga yang kita mau. Tapi kalau buy kan gampang, tinggal beli di atasnya aja satu level satu tick ya seperti itu ya. Jadi jangan ragu-ragu, kalau kena stop loss ya jual dulu. Seperti itu ya. Trailing stop juga sama, jual dulu. Kalau trennya berbalik arah lagi naik ke atas ya kita buy back. Jadi kunci sukses di saham itu ada 3, sabar, fokus, dan disiplin. Ya. Disiplin itu faktornya ada 2. Pertama adalah disiplin pasang stop loss ya. Tapi faktor yang kedua disiplin adalah buyback. Kalau dia sudah mulai berbalik arah ke atas ya marketnya sudah membaik, mulai rebound lagi, ya kita buyback. Kalau kita nggak buyback ya, kita disiplinnya cuma stop loss doang ya, akhirnya kita loss terus ya seperti itu ya. Ya kurang lebih cukup ya. Jangan lupa cek video yang lainnya. Yang belum subscribe silahkan subscribe, kemudian nyalakan lonceng notifikasinya supaya nggak ketinggalan. Seperti biasanya saya doakan selalu semuanya selalu sehat, damai dan sejahtera selalu. Amin. Terima kasih banyak. Sekian.